Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Dimanapun kita berada, semoga kita semua tetap bersemangat untuk belajar ya. Selanjutnya, hari ini kita akan pelajari tentang tematik tema 5, subtema 2, tentang pahlawanku, kebanggaanku. Marilah kita simak video pembelajaran berikut ini. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak mungkin diraih tanpa pengorbanan para pahlawan. Oleh karena itu, jasa pahlawan patut kita hargai, patut kita banggakan. Cara yang paling tepat untuk menghargai jasa pahlawan adalah dengan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah teman-teman, berikut adalah sejarah singkat tentang Sultan Hasanuddin. Silakan kalian pause video berikut. Setelah memahaminya, kalian boleh melanjutkan videonya. Nah, berikut adalah beberapa hal yang sudah kita ketahui dari teks bacaan cerita Sultan Hasanuddin. Yang pertama, Sultan Hasanuddin adalah raja dari kerajaan Islam Gowa Talu. 2. Beliau diberi julukan ayam jantan dari timur. Ketiga, Sultan Hasanuddin dikenal arif, pemberani, dan bijaksana. Yang keempat, beliau harus melawan saudaranya sendiri yaitu Arupalapa. Selanjutnya, kira-kira apa saja ya yang kita ingin ketahui tentang Sultan Hasanuddin dan tentunya dalam teks tersebut tidak diketahui. Nah, kira-kira apa ya? Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama, 1. Pada tanggal berapa Sultan Hasanuddin dilahirkan? 2. Tipu muslihat apa yang digunakan Belanda sehingga Arupalapa mau bekerja sama dengannya? 3. Kapan Sultan Hasanuddin wafat? 4. Bagaimana nasib kerajaan Gowa Talu sepeninggal Sultan Hasanuddin wafat? Nah teman-teman, kali ini kita akan pelajari tentang kata ulang. Kata ulang adalah kata yang mengalami proses pengulangan, baik sebagian atau seluruhnya dengan disertai perubahan bunyi atau tidak. Pengulangan dapat diterapkan pada kata dasar, berimbuhan, maupun kata gabung. Berikut adalah penjelasannya. Untuk kali ini, silakan kalian pause videonya, baca dengan baik dan pahami. Setelah kalian pahami, silakan boleh melanjutkannya. Berikut adalah contoh soal kata ulang. Yang pertama, murid harus mengenakan seragam yang rapi menjadi murid-murid harus mengenakan seragam yang rapi. 2. Gedung itu menghabiskan ton semen menjadi gedung itu menghabiskan berton-ton semen. 3. Ibu selalu memasak lauk yang lengkap menjadi ibu selalu memasak lauk pauk yang lengkap. 4. Gerak orang itu sangat mencurigakan menjadi gerak-gerik orang itu sangat mencurigakan. 5. Saat Idul Fitri banyak orang yang saling maaf menjadi saat Idul Fitri banyak orang yang saling bermaaf-maafan. Majemuk setara. Kalimat dasar adalah kalimat yang setidaknya terdiri dari subjek dan predikat. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua kalimat dasar atau lebih. Sedangkan kalimat majemuk setara adalah kalimat majemuk yang masing-masing unsur kalimat dasarnya dapat berdiri sendiri dan dapat saling menggantikan. Berikut adalah contoh soal majemuk setara penjumlahan dengan kata sambung dan. Contohnya, Rima bermain bulu tangkis. Sinta bermain bulu tangkis menjadi Rima dan Sinta bermain bulu tangkis. Tari kecak berasal dari Bali. Tari kecak terkenal di Indonesia menjadi tari kecak berasal dari Bali dan terkenal di Indonesia. Mereka berharap memenangi pertandingan. Mereka berharap menjadi juara. Menjadi mereka berharap memenangi pertandingan dan menjadi juara. Selanjutnya, kita akan pelajari tentang kerajaan Islam di Nusantara. Berikut adalah kesultanan di Nusantara, di antaranya Samudra Pasai, Kesultanan Aceh,
Kesultanan Demak. Silakan kalian pause video berikut untuk memahaminya. Ketika sudah memahami, silakan dilanjutkan menonton videonya. Selanjutnya ada Kesultanan Banten, Kesultanan Ternate Tidore, dan Kesultanan Goa Talu. Silakan kalian pause videonya. Ketika kalian sudah memahami, silakan boleh melanjutkan. Nah teman-teman, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Berikut adalah beberapa contoh peninggalan dari kesultanan di Nusantara. Ada uang koin emas dari peninggalan Samudra Pasai, Masjid Baitur Rahman, peninggalan dari Kesultanan Aceh, dan Masjid Raya Banten, peninggalan dari Kesultanan Banten. Berdasarkan dari periode perjuangannya, pahlawan dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, pahlawan perjuangan kemerdekaan. Kedua, pahlawan pergerakan nasional. Ketiga, pahlawan kemerdekaan nasional. Keempat, pahlawan proklamasi kemerdekaan. Pahlawan perjuangan kemerdekaan. Perlawanan terhadap penjajah dilakukan di daerah masing-masing atau bersifat kedaerahan, misalnya Cut Nyak-Dien di Aceh, Kapitan Patimura di Maluku, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten. Sedangkan pahlawan pergerakan nasional berjuang menumbuhkan semangat nasionalisme melawan penjajah, misalnya R.A. Kartini, Dr. Sutomo, dan Ki Hajar Dewantara. Pahlawan kemerdekaan nasional, perjuangan yang dilakukan sesuai dengan bidang yang digelutinya, misalnya Dr. Muwardi dan Dr. Saharjo. Pahlawan proklamasi kemerdekaan, pahlawan yang berjuang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, misalnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Berikut adalah beberapa foto pahlawan berdasarkan periode perjuangannya. Kali ini kita akan pelajari tentang sejarah masuknya penjajah ke Indonesia. Silakan pause video ini, kalian pahami. Setelah paham, kalian boleh melanjutkan menonton video berikutnya. Masuknya Belanda ke Nusantara. Belanda masuk ke Nusantara melalui Selat Sunda pada tahun 1595 dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan Peter de Keyser. Akan tetapi pada saat itu masyarakat di Nusantara tidak menerima kedatangan Belanda karena mereka sangat kasar. Mereka mendirikan persekutuan dagang yang bernama VOC atau Persekutuan Dagang Hindia Timur. Pada awalnya Belanda datang untuk berdagang dan mencari rempah-rempah, akan tetapi mereka menginginkan rempah-rempah dan ingin menguasai Nusantara. Berikut adalah beberapa hal dari Belanda yang diterapkan pada rakyat Indonesia saat Belanda menjajah di Indonesia, di antaranya yaitu tanam paksa. Tanam paksa adalah memaksa petani untuk menanam tanaman perdagangan seperti tembakau, tebu, karet, coklat, kopi, dan kinam. Selanjutnya, monopoli dagang dilakukan oleh Belanda, yaitu hanya pedagang Belanda saja yang boleh membeli hasil bumi. Selanjutnya, tanaman paksa dan monopoli dagang sangat merugikan kaum pribumi atau Indonesia. Belanda juga mengatur pemerintahan serta memungut pajak dari rakyat. Penyebab mudahnya VOC menguasai Nusantara yang pertama, tidak adanya persatuan antara raja-raja. Yang kedua, peralatan perang VOC Belanda lebih lengkap dan canggih. Ketiga, VOC menjalankan politik adu domba. Nah teman-teman, adakah yang tahu makna simbol padi dan kapas dan Pancasila sila kelima? Pancasila sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna simbol dari padi dan kapas menggambarkan kebutuhan dasar manusia yaitu pangan dan sandang, yang bermakna tercukupinya kebutuhan hidup rakyat Indonesia secara adil karena setiap rakyat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk sejahtera. Makna sila kelima Pancasila adalah adil, namun tidak berarti sama. Mau bekerja keras, mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain, menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila.
1. Mewujudkan keadilan dalam berkehidupan bermasyarakat dan bernegara. 2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Bersikap adil dan suka membantu. 4. Mencerminkan sikap gotong royong. 5. Cinta kemajuan dan pembangunan bangsa. Contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. 1. Membagikan sumbangan kepada korban bencana alam. 2. Bangga terhadap bangsa sendiri. 3. Rela berkorban demi negara. 4. Berlaku adil dengan siapapun. Sikap kepahlawanan dalam mempertahankan keutuhan negara juga sesuai dengan sila kelima. Karakteristik seorang pahlawan adalah seorang yang secara pribadi berjuang untuk kebaikan, kejujuran yang dilandasi oleh semangat keikhlasan dalam setiap tindakannya. Nilai kepahlawanan saat ini adalah mereka yang bersungguh-sungguh, rela berkorban, teguh pendirian, ulet dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah teman-teman, coba kalian perhatikan benda-benda apa saja yang ada di sekitar kalian. Kira-kira kenapa ya kita bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kita? Sifat-sifat cahaya dan cermin. Salah satu sifat cahaya adalah dapat dipantulkan. Salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya adalah cermin. Cara kerja cermin adalah memantulkan kembali hampir semua cahaya yang diterimanya. Cermin dibuat dari kaca bening yang dilapisi lapisan mengkilap dari perak atau aluminium. Lapisan mengkilap berfungsi sebagai pemantul cahaya. Jadi teman-teman, cermin sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu cermin datar dan cermin cekung. Cermin cekung dapat dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, cermin cekung, dan yang kedua adalah cermin cembung. Berikut adalah beberapa benda yang memanfaatkan dari cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Cahaya dapat dipantulkan. Ketika cahaya mengenai permukaan yang licin seperti cermin datar, cahaya akan dipantulkan. Pemantulan cahaya ini disebut pemantulan teratur. Ketika cahaya mengenai permukaan yang kasar, pantulan cahayanya akan terhambur ke segala arah. Pemantulan cahaya ini disebut pemantulan baur atau difus. Silakan kalian perhatikan gambar biar lebih dapat memahaminya. Berikut adalah salah satu alat yang memanfaatkan pemantulan cahaya adalah periskop. Periskop pada kapal selam. Silakan kalian perhatikan gambar berikut sehingga kalian dapat memahaminya. Cahaya yang dibiaskan. Kaca pembesar atau loop bekerja menggunakan prinsip pembiasan. Pembiasan menyebabkan benda kecil terlihat besar. Loop terdiri atas lensa cembung ganda, yang kedua sisi luarnya melengkung keluar. Silakan kalian perhatikan gambar berikut ini sehingga kalian dapat memahaminya. Pada video pembelajaran tematik tema 5 subtema 1 sebelumnya, kita sudah mempelajari lagu yang berjudul Maju Tak Gentar. Kali ini kita akan belajar mengenai nada rendah dan nada tinggi. Nah teman-teman, ayo kita tandai nada rendah dan nada tinggi pada penggalan teks lagu berikut ini. Tanda lingkaran diberikan pada nada rendah, sedangkan tanda segitiga diberikan pada nada tinggi. Nah teman-teman, coba perhatikan deretan not angka berikut. Ada yang terdapat titik di atas angka, ada pula yang tidak ada titik di atasnya. Not angka yang tidak ada titik berarti itu nada rendah, sedangkan not angka yang ada titik atasnya berarti itu nada tinggi. Alhamdulillah, materi pembelajaran tematik tema 5 subtema 2 kali ini sudah selesai. Semoga kalian semua bisa memahami dari penjelasan video pembelajaran kali ini. Semangat belajar ya teman-teman. Semoga sehat selalu dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.